Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Kita tujukan pada segenap guru kita, orang tua kita, khususnya pada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fasha bi i'sarin bi nafaqatin wa nahwiha aw bi mahrin qabla thubuti i'sarihi awiz zauji. Wala fasha ora ana fasakh iku maujud bi i'sarin sebab melarat bi nafaqatin kelawan nafaqah wa nahwiha lan umpamane nafaqah au bimahrin. Ora ana fasakh qabla thubuti iksarihi ing dalem sadurunge tetepe melarate zauj ayiz zauji. Tidak ada fasakh, tidak boleh diberlakukan fasakh dengan alasan tidak mampu membayar nafaqah dan selainnya, atau tidak mampu membayar mahar sebelum adanya ketetapan tentang tidak mampunya suami. Bagaimana cara menetapkan ketidakmampuannya suami? Biikrarihi kelawan pengakuan zauj au bayyinatin utawa saksi. Tadhkuru kang menyebutkan sapa bayyinah iksarahu ing melarate zauj al-ana ing dalam waktu kang hadir. Cara penetapan ketidakmampuan zauj untuk membayar nafkah adalah dengan cara adanya pengakuan dari pihak suami atau ada bukti atau saksi yang menyebutkan bahwa saat ini zauj memang dalam keadaan tidak mampu membayar. Wala takfi tidak cukup. Apa bayi sapa bayinatun saksi utawa bukti. Zakarat yang menyebutkan apa bayina. Anahu ing saat temene zauj iku hoba bepergian sapa zauj muksiron hale kang tidak mampu hale kang melarat. Ucapan bayina atau bukti yang menyatakan bahwa seorang suami bepergian dalam keadaan tidak mampu itu tidak dianggap cukup. Waya juzu dan boleh lil bayinati kedua bayina, kedua saksi. Apa al-i'timadu berpedoman fi syahadati ing dalam persaksian. Alastishabi halatihi ing atase nglanggengake kondisine zauj. Allati ghoba kang bepergian sapa zauj alaiha ing atase halah. Min iksarin nyatane sangking melarat au yasarin utawa sugih. Bagi seorang saksi boleh berpedoman di dalam persaksiannya berdasar pada kondisi sebelum kondisinya zauj sebelumnya, begitu ya. Jadi ishabati halati itu maksudnya menghukumi hari ini, menetapkan hari ini dengan berdasarkan kondisi waktu sebelumnya. Allati ghaba 'alaiha, di mana dalam kondisi itu seorang suami berpergian, baik dalam kondisi iksarin tidak mampu, au yasarin atau mampu. Jadi bagi seorang bayina dalam persaksiannya dia boleh menyatakan bahwa dimungkinkan begitu ya, bahwa suami itu hari ini dalam kondisi tidak mampu atau kondisi mampu berdasar pada kondisi saat dia bepergian dulu. Wala tas'alu min aina laki annahu mu'sirun. Wala tas'alu. Qauluhu wala tas'alu. Lan ora kena takon sapa bayina. Wala tas'alu lan ora kena takon sapa bayina takon min aina iku saking endi laki kedue sira. Annahu tai sak temene zauj iku muksirun yang tidak mampu al-ana ing dalam saiki.
al-ana ing dalem saiki. Dan seorang bayinah tidak bertanya atau tidak boleh bertanya kepada seorang istri, min aina laki annahu muksirun. Dari mana engkau mendapati bahwa suamimu itu dalam situasi, dalam keadaan tidak mampu saat ini? Kalau sarraha lamuno menjelaskan sapa syahid, bimustanadi kelan perkara kang dadi sandarane syahid, batalat mongko batal apa asyhadatu. Qauluhu inda qadin ay qabla subuti iksarihi subut inda qadin ing dalem sandinge qadi. Penetapan tentang tidak mampunya Zaud membayar mahar, tidak mampunya Zaud membayar nafkah dan selainnya itu diputuskan di hadapan qadi. Au muhakkamin atau orang yang dijalui hukum. Jadi ini muhakkam itu semacam qadi swasta. Jadi meminta penetapan hukum pada orang yang dianggap kapabel dalam penetapan itu meskipun statusnya bukan seorang qadi. Qauluhu fala budda minar rafi ilaihi. Oleh karena penetapan tetapnya suami dalam keadaan tidak mampu itu harus di hadapan qadi, fala budda. Maka harus minar rafi saking lapor ilaihi maring qadi. Jadi pihak perempuannya, pihak istrinya melapor pada qadi, mengajukan gugatan kepada qadi. Fala yang fuzu mongko ora nerus apa fasih zahiron ing dalem zahire wala batinan qabla zalika. Qabla zalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono fasih. Maka status fasih tidaknya perkawinan itu baik secara zahir maupun secara hukum batin itu sangat bergantung atas penetapan yang dilakukan oleh qadhi itu. Wala yusabulan ora den itung apa iddatuha iddai. Iddai siapa tadi almar'ah atau azzaujah illa minal fashi. Jadi mulainya hitungan iddah itu tidak dihitung saat misalnya suaminya tidak mampu membayar, tapi hitungannya berlaku sejak ditetapkannya fasakh. Dan ditetapkannya fasakh itu adalah inda qadin. Qaluhu qala sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Fa'in fukida, bagaimana kalau seandainya di tempat perempuan itu tidak ada qadhi dan tidak ada orang yang pantas dan patut dimintai penetapan hukum. Lamuno den sepeake sapa qadhin, wa muhakkamun lan wong kang dijalui hukum bimahalliha ing dalem panggonane az-zaujah utawa al-mar'ah. Au ajazat atau tidak mampu sapa zaujah anir raf'i saking melapor ilal qadhi. Kaangkola kaya yen to ngucap sapa qadhi la afsahu hatta tu'tiyani malan. La afsahu ora bakal gelem moh sapa ingsun. La afsahu orang rusak sapa ingsun. Saya tidak mau menetapkan status fasih hatta tu'tiya sehingga engkau memberi padaku malan ing bondo. Nah, jadi ini dua kondisi yang sama-sama sulit. Yang pertama, di daerahnya perempuan atau istri itu ternyata tidak ada qadhi dan tidak ada pula orang yang layak dimintai penetapan hukum. Atau situasi yang kedua, sebenarnya di daerah itu ada, akan tetapi perempuan itu tidak mampu melapor. Tidak mampunya karena apa? Dicontohkan di sini ternyata qadhinya bilang begini, la afsahu hatta tu'tiyani malan. Saya tidak mau menangani fase nikahmu itu sehingga engkau memberi sejumlah harta kepadaku. Dalam kondisi ini istaqollat mongko kenon deweni sopo azzaujah bil fashi kelawan fasih lidururati krono darurat. Dalam situasi ini seorang istri boleh secara sepihak melakukan fase. Kebolehan ini karena ada unsur darurat. Daruratnya apa? Faktu qadin
wa muwafaqtu muhakkamin yang nomor 1, atau darurat yang kedua adalah tidak mampunya melakukan laporan pada qadhi sebab qadhinya meminta sejumlah harta. Wayang fadulan nerus berlaku zahiran ing dalem zahiri. Wayang fadulan berlaku to nerus apa fasih zahiran ing dalem zahiri. Wa kadzalan kaya mengkene zahir batinan ing dalem batine. Dalam situasi yang disebutkan tadi ketika seorang perempuan secara sepihak melakukan fasih karena ada darurat, ya, keberlangsungan status fasih ini berlaku, berkekuatan hukum tetap baik dalam hukum secara zahir maupun secara batin. Kama kaya pendapat huwa kang utawi ma iku zahirun kang jelas. Khilafan khalih nulayani. Liman maring wong qayada kang gawe qaid sapa man bil awali kelawan kang pertama yakni zahir. Ini berbeda dengan sekelompok ulama dengan seorang ulama yang hanya membatasi keberlangsungan fasakh hanya di wilayah-wilayah zahir saja. Li'annal fasakha karena satemene fasakh iku mabniyun didasarkan, dibangun ala asline ngatasé satu pondasi sahihin kang valid wa utawi mabniyun iku mustalzimun menetapkan lin nufudzi maring neruse fasakh batinan ing dalem batine. Jadi argumentasi mengapa fasakh yang dilakukan sepihak oleh istri itu tetap berlaku secara zahir dan batin meskipun bertentangan dengan sebagian ulama yang menetapkan hanya berlaku secara zahir. Alasan ulama menetapkannya berlakunya fasakh baik secara zahir dan batin adalah karena fasakh itu didasarkan pada kekuatan hukum yang sahih, yang valid, yang dari kekuatan hukum itu, yang dari dasar itu menetapkan adanya keberlangsungan fasakh secara batin gitu. Summa ra'aitu nuli ningali sapa ingsun ghairu wahidin ing sakliyane wong siji, berarti lebih dari satu. Saya melihat, saya membaca pendapat atau melihat lebih dari seorang ulama jazamu yang menetapkan sapa ghairu wahidin bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Bidzalika klan mengkono-mengkono an-nufud batina. Intaha wis tutuk apa qaulu saikhina. Wa fi fatawi saikhina Ibni Zihad. Utawi dawuh lau ajazat. Lamuno tidak mampu sapa almar'atu seorang perempuan yakni istri. An bayyinatil iksar dari menghadirkan saksi tentang ketidakmampuan suami. Jaza maka boleh laha ketue almar'ah apa al-istiqlalu mandiri bil fashi kelawan fasakh. Intaha wis tutup apa fatwa syekhina. Menurut Syekh Ibnu Ziyad, beliau memberikan satu fatwa. Dalam kondisi ketika seorang perempuan tidak mampu menghadirkan saksi yang menyatakan tidak mampunya suami membayar nafkah, jazalah al-istiqlalu bil fashi, maka istri itu boleh melakukan fasakh secara mandiri, secara sepihak tanpa harus melapor kepada qadhi. Wa qala lan dawu sapa as-Syaikhu Atiyah al-Makki fi fatawihi. Dawuh-dawuh ing lafadz idza ta'azzara ketika menjadi sulit sapa al-qadhi au ta'azzara utawa dadi sulit apa al-isbatu menetapkan apa iksari zaud, menetapkan tidak mampunya zaud membayar nafkah.
Indahu ing dalam sandinge qadhi, di depan qadhi. Mengapa tidak mampu qadhi menetapkan li faqdi syuhudi? Karena tidak adanya beberapa saksi. Au ghaibatihim atau bepergiannya syuhud. Jadi li faqdi syuhud saksinya tidak ada. Atau saksinya ada tapi mereka sedang bepergian. Falaha mongko iku tetep keduwe zaujah utawa almar'ah antusyhida utawi yen to mempersaksikan sapa almar'ah utawa azzaujah bil fasakhi kelawan fasakh wa tafsakha lan fasakh sapa almar'ah binafsiha kelawan awak dhewene almar'ah. Dalam situasi sulit ini maka bagi seorang perempuan, bagi seorang istri boleh bersaksi, mempersaksikan tentang fasakh itu dan kemudian dia melakukan sendiri faskhun nikah. Kama kaya pendapat qalu kang padha dawuh sapa fuqaha fil murtahini ing dalem masalah wong kang menerima gadai idza ghaba ing dalem nalikane bepergian sapa arrohinu orang yang menggadaikan wa ta'adzara dan menjadi sulit apa itsbatur rohni menetapkan status gadai indal qadi di depan qadi. Annalahu saat temene iku tetep kedue siapa murtahin apa bai arrohni ngedol barang gadean duna murojaati qadin kelawan tanpa melapor kepada qadi. Bal huwa balik utawi fasquha iku ahamu lebih penting wa amu dan lebih berlaku umum, lebih menggejala apane wuku antar jadine intaha wis tutup apa qaulu siapa tadi qaulul fuqaha atau qaulu ba'dil fuqaha. Jadi kebolehan seorang perempuan ketika tidak mampu menghadirkan saksi boleh memfasakh perkawinannya secara sepihak, secara mandiri. Ini tampak juga dalam permasalahan tentang, jadi kayak disamakan begitu ya. Lawong dalam hal pergadaian aja ketika ternyata orang yang menggadaikan itu bepergian, dan menjadi sulit penetapan pergadaian itu di depan qadhi, maka orang yang menerima gade itu loh boleh menjual barang gadaian secara sepihak tanpa harus melapor dulu pada qadhi. Lah kalau dalam hal pergadaian aja itu boleh tanpa lapor qadhi tanpa lapor qadhi dia langsung menjual barang gadaian karena memang yang menggadaikan itu tidak jelas kemana orangnya. Nah kalau dalam hal gade aja boleh, apalagi dalam hal fasakh. Padahal urusan fasakh ini ahammu yang lebih penting, signifikansinya lebih penting, wa'amu dan lebih menggejala, lebih banyak terjadi apa nih wukuan terjadinya, lebih banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan situasi fasakh itu. Sehingga kalau dalam gade aja boleh, nah, apalagi dalam faskhun nikah tentunya harus lebih boleh karena lebih penting dan lebih banyak terjadi kasusnya. Faida tawaffarat ing dalam nalikane dadi sampurna apa surutul fashi beberapa persyaratan fasakh min mulazamatiha saking olahe netepine almar'ah utawa zauja almaskana ing rumah almaskana ing rumah idza ghaba ing dalam nalikane bepergian sapa zaud anha saking zauja wa ya halih utawi zaujah utawa almar'ah iku fihi ing dalam maskan wa adami sudurin nusuzin tidak adanya metune sifat pure jadi tidak terjadi nusus minha saking zaujah wa halafat lan sumpah sapa zaujah alaihima ing atase mulazamah dan adami sudurin nusus wa ala allama lalahu
lan ing ngatasé sak temene kelakuan iku lama laura ana bondo iku maujud lahu kedue zaud hadirun kang hadir. Wala taroka dan tidak meninggalkan sapa zaud nafaqatan ing nafkah. Wa asbatat dan menetapkan sapa zauja al-isara ing melarate zaud binahwin nafaqati kelan umpamane nafaqah. Alal muktamadi ing atase pendapat muktamad. Au ta'azzara atau menjadi sulit apa tahsiluha menghasilkan nafkah, meminta nafkah, menghasilkan nafkah alal mukhtar, alal mukhtari berdasar pendapat yang dipilih. Maka yumhilu maka nyeranteake menunggu sapa al-qadi awil muhakkamu utawa kang dimintai hukum wujuban kelawan wajib. Berapa lama menunggunya? Salasatan ing dalam telung dina minal ayyami saking pira-pira dina. Qalu fa idza tawaffarat. Ketika syarat-syarat fasakh itu telah terpenuhi. Apa itu syarat fasakh telah terpenuhi? Satu, istrinya lo tetap berada di dalam rumah saat suaminya bepergian. Istrinya tidak kemudian melakukan nusus. Yang kedua, dan istrinya bersumpah bahwa selama ini dia memang tinggal di dalam rumah dan tidak nusus, dan bahwa selama ini suaminya tidak meninggalkan harta dan juga tidak memberi atau meninggalkan nafkah. Wa asbatat al-iksar dan istri itu menetapkan, memastikan bahwa suaminya memang tidak mampu membayar nafkah. Apa yang harus dilakukan ketika syarat-syarat fasakh, pengajuan fasakh itu telah terpenuhi? Yumhilu al-qadi awil muhakkamu wujuban salasatan minal ayyam. Maka kemudian qadi atau muhakkam yang dilapori tentang kasus fasakh itu harus menunggu 3 hari. Untuk apa 3 hari itu ditunggu? Nah, nanti ada penjelasan berikutnya. Wa illam yastamhil. Senajan ora amrih menunggu. Hu ing qadi sapa azzauju. Jadi misalnya pun suaminya udah Pak Qadi tidak usah ditunggu, tetapkan aja fasakh itu, misalnya begitu ya. Itu Qadi secara hukum acara tetap harus menunggu 3 hari. Walam yurja husulu say'in, ay wa illam yurja dan meskipun tidak bisa diharapkan apa husulu say'in, hasile sesuatu, terwujudnya sesuatu. Terwujudnya sesuatu, jadi hasilnya sesuatu fil mustaqbali pada zaman akan datang. Jadi sulit diharapkan atau bahkan tidak mampu lagi, tidak mungkin lagi diharapkan nanti suaminya itu memberi sesuatu apapun. Qaluhu liyatahaqqaqa. Mengapa harus 3 hari menunggunya? Mengapa harus 3 hari menunggunya? Liyatahaqqaqa supaya jadi nyoto, menjadi jelas, menjadi tahqiq betul-betul senyatanya. Apa iksaruhum larate zaud fi fasqin ing dalem fase. Li ghairi iksarihi krana sakliyane melarate zaud bimahrin kelawan mahar. Jadi ini alasannya mengapa harus menunggu 3 hari untuk menyatakan dengan sesungguhnya bahwa suaminya itu dalam keadaan iksar, dalam keadaan tidak mampu. Fa innahu krana sak temene fasku bin mahar iku alal faur. Jadi kasus harus menunggu 3 hari untuk menetapkan bahwa suaminya betul-betul tidak mampu, itu untuk selain kasus yang memang suami itu tidak mampu membayar mahar. Sedangkan kasus fasakh yang disebabkan karena suaminya tidak mampu membayar mahar, tidak perlu menunggu 3 hari tapi alal faur. Jadi
cepat aja, tidak usah nunggu 3 hari karena faktanya dia tidak mampu membayar mahar. Wa aftalan awe fatwa sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Awe fatwa sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami annahu ing sak temene kelakuan iku la imhala fi fashin nikahil ghaib. Tidak ada menunggu iku maujud fi fashin nikahil ghaib ing dalem rusak nikahe seorang suami yang bepergian. Nah, menurut siapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau pengajuan fasakh itu disebabkan suaminya bepergian, tidak meninggalkan nafkah, tidak ada harta yang ada di sampingnya istrinya, maka pengajuan fasakh ini tidak perlu ditunggu 3 hari, langsung dilaksanakan bisa. Oke, itu menurut fatwa dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian, dalam kita melanjutkan yang awal tadi, setelah 3 hari menunggu, untuk memastikan bahwa suaminya betul-betul dalam keadaan tidak mampu, proses selanjutnya bagaimana? Summa ba'da imhalis talasi. Luli kari-kari yang dalam setelah menunggu atau menunda 3 hari. Bilaya liha sertane malamnya salah. Setelah ditunggu 3 kali 24 jam ternyata tidak ada husulu syai'in. Jadi ternyata suaminya betul-betul tidak mampu untuk membayar. Yo yapsahu mongko ngrusak sapa qadi huwa yo qadi awil muhakkamu asna arrobi yang dalam tengah tinae dina kang kaping 4. Ini menarik ya, ini hukum acara namanya. Jadi yang mengatur soal bagaimana tata beracara di dalam fashun nikah. Setelah 3 hari ditunggu ternyata tidak ada respon dan memang suaminya nyata-nyata tidak mampu membayar, maka nanti di hari keempat, tepatnya di pertengahan hari, Al-Qadhi menjatuhkan putusan tentang fashun nikah. Asna ar-rabi yang dalam tengah-tengah dino kang kaping 4. Jadi tidak berlaku otomatis langsung putus, tapi di hari keempat misalnya siang harinya baru ada putusan bahwa telah terjadi fashun nikah. Li khobari Darqutni krana khobar kang diriwayatake Imam Ad-Darqutni. Wal Baihaqi firrajuli yang dalam masalah wong lanang ya jitu. Firrajuli yang dalam masalah wong lanang laya jitu yang tidak mendapati sapa raja, tidak menemukan sapa raja. Sayan ing sesuatu yung fiku yang menafkahkan, yang memberi nafkah sapa raja, alam ro'atihi yang atase istrine raja. Nah, jadi di dalam sebuah khobar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi, di situ dijelaskan tentang adanya seorang laki-laki la yajidu syai'an yang tidak menemukan sesuatu pun yung fiku alam ro'atihi yang ia nafkahkan pada diri istrinya. Apa keputusan hukum terhadap kasus laki-laki ini? Yufarroq, mongko dipisahake. Sopo bainahuma ing dalam antarane rojul dan mar'ah. Maka perkawinannya kemudian dipisahkan atau difasakh. Waqadha dan memutusi bihi kelawan khobar sopo Umaru wa Aliyun wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang ada di dalam kasus seorang laki-laki yang kemudian tidak mendapati sesuatu pun yang dapat digunakannya dalam memberi nafkah pada istrinya, yang pada akhirnya perkawinannya harus diceraikan. Ini diberlakukan pula atau digunakan pula oleh Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali dan Abu Hurairah. Keputusannya sama. Siapa yang tidak mampu menafkahi istrinya, maka yufarroku bainihima. Maka mereka berdua dipisahkan atau difasakh perkawinannya. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i. Radhiya mugi paring ridho sapa Allahu anhu maring Asy-Syafi'i. Wala a'lamu dawuhnya Imam Asy-Syafi'i. Wala a'lamu dawuh ing lafadz wala a'lamu, tidak mengetahui saya tidak mengetahui ahadan ing seorang pun. Saya tidak mengetahui seorang pun minas sahabati dari para sahabat.
khalafa yang berbeda yang nulayani sapa ahad hum ing Umaru wa Aliun wa Abu Hurairah. Saya tidak mendapati satu riwayat, satu informasi tentang salah seorang sahabat yang berbeda putusan hukumnya dari apa yang diputuskan oleh Umar, Ali, dan Abu Hurairah. Maka seakan-akan secara tidak langsung ini adalah ijma. Karena faktanya tidak ada salah seorang sahabat satupun yang mengingkari atau yang berbeda pandangan dengan keputusan dari Umar, Ali, dan Abu Hurairah terkait dengan seorang laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah pada istrinya yang pada akhirnya perkawinannya harus dipisahkan atau diceraikan. Walau fasakhat lamun fasakh sapa almar'a bil hakimi dengan hakim ala ghaibin atas suami yang bepergian fa'ada nuli kembali sapa ghaib. Jadi seorang perempuan telah melakukan fase nikah di hadapan hakim atas seorang suami yang bepergian. Jadi dasar fasenya karena suaminya bepergian dan tidak ada kabar tadi. Tapi ternyata fa'ada, suaminya itu pulang kembali. Selain pulang, wada'a dan mengaku sapa ghaib anna lahu ing sak temene iku ketuwe ghaib malan ing bondo fil balade ing dalam satu daerah. Dan laki-laki mengaku bahwa, loh, saya itu punya harta kok di satu tempat itu. Fil balad itu ya artinya baladi iqamati zauja. Di pembahasan sebelumnya kan dikatakan bahwa seorang perempuan, seorang istri itu boleh mengajukan fasakh bagi suami yang bepergian gara-gara lama lalahu hadirun. Suami itu tidak ada harta yang hadir di tempatnya istrinya. Nah ternyata dalam kasus yang barusan dibaca, suaminya mengaku bahwa sebenarnya dia punya harta kok di daerah sekitarnya tempat tinggalnya zaujah itu. Bagaimana keputusan hukumnya? Apakah fasakhnya dibatalkan ataukah tidak? Lam ya betul mongko orang batal apa fasakh. Pengakuan ini tidak menjadikan fasakh yang telah ditetapkan hukumnya harus dibatalkan. Qauluhu kama kaya pendapat afta kang awe fatwa bi kelan masapa al-Ghazali Imam al-Ghazali. Illa ing sabata kecuali lamuna tetep opo annaha sak temene zaujah iku tak lamu mengetahui sapa zaujah hu ing zalika. Kecuali kalau memang ternyata istrinya itu tahu bahwa sebenarnya suaminya itu memiliki harta di lokasi di mana perempuan itu tinggal. Tapi kalau istrinya ternyata tidak ditetapkan tahu atau dia mengaku tidak tahu, ya maka fasakhnya tetap berlaku. Qalu wa yasulu lan dadi gampang alaiha ing atase ini terusan ya illa ing sabata ana ta'lamhu wa yashalu alaiha wa yashulu alaiha akhdhun nafaqah. Jadi terusannya. Kecuali kalau menjadi sebuah ketetapan bahwa perempuan atau istri itu mengetahui bahwa suaminya memiliki harta yang hadir dan dia mudah untuk mengambilnya gitu. Wa yasululan gampang alaiha ing atase zaujah apa akhdhun nafaqati mengambil nafaqah minhu sangking mal. Nah, jadi saya ulangi. Seorang suami yang kemudian telah ditetapkan fase nikahnya, kemudian dia kembali datang setelah sebelumnya dia bepergian dan mengaku bahwa sebenarnya di lokasi itu dia masih memiliki harta, maka putusan tentang fase nikahnya tidak dapat dibatalkan. Hal ini sebagaimana fatwa dari Imam Al-Ghazali. Kecuali ila ing sabata annaha ta'lamuhu. Kecuali jika tetap sudah ditetapkan bahwa sebenarnya annaha sebenarnya zaujah itu tak lamu mengetahui sapa zaujahu ing mal. Dia tahu tentang keberadaan harta itu wa yashulu 'alaiha dan mudah bagi mar'ah itu atau istri itu akhdun nafaqati minhu mengambil jatah nafkah dari harta itu. Kalau kondisinya adalah subuti annaha ta'lamu dan seterusnya ini, maka
faskhun nikahnya dapat dibatalkan. Begitu. Bi khilafi nahwi aqarin wa aradin la yatayassaru bai'uhu fa innahu kal adam. Nah, ini lanjutan dari wayas hulu alaiha. Misalnya laki-laki atau suami itu mengaku punya harta. Iya, memang punya harta dan istrinya tahu harta itu, tapi problemnya hartanya itu berupa tanah. Yang tidak mungkin istri itu terus mengambil jatah nafkah dari tanah itu. Dia kan harus bersusah payah untuk menjualnya dulu. Bi khilafi nahwi aqorin kelawan nulayani umpamane pekarangan wa arodin lan harta la yatayassaru yang tidak menjadi mudah apa bai'uhu menjual ing nahwi aqorin. Fa innahu maka sesungguhnya nahwi aqor kal adam. Maka karena sulit untuk langsung bisa diambil jatah nafkah, keberadaan harta itu dihukumi seperti tidak ada. Qauluhu au tafsahu utawa fasakh sapa zaujah ya zaujah biizni kelawan izine qadi. Bilafzi fasakhtun nikah. Bilafzi fasakhtun nikah. Jadi ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah yang memfasakh adalah qadi. Kemungkinan yang kedua yang memfasakh adalah pihak istri. Bagaimana cara pihak istri memfasakh? Fasakhtu. Bilafzi fasakhtun nikah. Fasakhtu ngrusak sapa ingsun an nikah ing nikah. Falau salama lamun menyerahkan sapa zaud nafaqatar rabi ing nafaqoi hari keempat. Fala tafsahu mongko ora kena fasakh sapa almar'ah utawa zaujah. Bima klan perkara madha kang wis liwat apa ma li anahu krana sak temene ma iku sora dadi apa madainan dadi iku utang. Jadi seandainya 3 hari tadi ditunggu ternyata nggak datang, nah, beritanya dan suami tidak mampu membayar nafkah, ya hari keempat kan harusnya adalah putusan. Nah ternyata hari keempat itu suaminya datang dan membawa nafkah untuk keperluan nafkah hari keempat itu tok. Pertanyaannya boleh fasakh tidak? Tidak boleh. Fala fasqa bima mad li'annahu syaratena. Ketika hari keempat suaminya telah mampu membayar, meskipun hanya untuk jatah hari keempat itu, fasakh tidak dapat diberlakukan. Karena apa? Urusan hari kemarin yang tidak bisa membayar, hari ke-1, ke-2, ke-3 misalnya, kok tidak dapat membayar, itu statusnya berubah menjadi hutang ketika suaminya sudah mampu membayar di hari keempat tok. Begitu. Hari ke-1 tidak mau membayar atau tidak dapat membayar, tidak mampu membayar. Hari kedua tidak mampu membayar, hari ketiga tidak mampu membayar. Maka hari keempat mau diajukan fasakh dan penetapan, ternyata hari keempat suaminya datang dengan membawa nafkah untuk jatah hari keempat. Fasakhnya tidak boleh dilanjutkan. Begitu. Karena apa? Fasakh tidak dapat didasarkan pada tanggungan masa lalu, yang itu nanti statusnya adalah sebagai hutang. Li'annahu sara dainan. Walau aksaro. Gimana kalau setelah masalahkan nafkah hari keempat, dia kemudian melarat lagi, tidak membayar lagi. Walau aksaro lamun melarat, sapa zau. Ba'da angsal lama yang dalam sak marine yen to masrake sapa zaud nafaqatar rabi, ing nafkah hari keempat. Binafaqatil khamis. Kelawan nafkah hari kang kelima. Jadi aksaronya itu binafaqatil khamis. Hari keempat membayar, tapi hari kelima melarat lagi. Gimana ini? Maka banat. Qauluhu banat mongko nerusake sapa zauja. Alal muddati ing atase mangsa. Walam tastaknif lan ora ngawiti sapa zaujaha ing muddah. Wa zahiru qaulihim utawi zahire dawe para fuqaha. Iku annahu sabtene kelakuan iku lau aksara lamun tidak mampu sapa zaud binafaqati sadis kelawan nafkah hari ke-6. Yo istaknafat mongko ngawitono sapa zaud jahe ha ing muddah. Wa halih utawi istaknafat ha iku muhtamilun kang member.
Wayah tamilulan memper opo anau sak temene kelakuan iku intakol lalat. Lamuno pisah-pisah opo salah satu 3 hari. Jadi kan tadi ukurannya adalah ditunggu 3 hari. Gimana kalau 3 harinya pisah-pisah? Jadi setelah mampu, tidak mampu lagi, mampu, tidak mampu lagi. Wajaba mongko wajib opo al istinaf. Artinya perpisahan itu atau terjadinya sela-sela hari ketika istri suami tidak mampu bayar itu harus dimulai dari nol lagi. Misalnya hari ke-1 tidak mampu, 2 mampu, 3 tidak mampu. Apakah hari ketiga itu dihitung hari yang kedua? Tidak. Tapi wajaba al-istinaf. Harus dimulai dari hari ketiga itu dihitung 1 lagi. Urusan hari ke-1 yang awal yang tidak mampu bayar statusnya adalah hutang yang harus dibayar oleh suami pada istrinya. Au aqalla utawa kang luwih setitik minas salasa fala mongko ora. Ora wajaba al istinaf gitu. Kama kaya pendapat kola kang dawake ing ma sapa saykhuna. Walau tabarroa. Qauluhu saya ulangi. Au aqallu begitu ya. Ai aqallu minas salasa. Utawa luwih setitik minas salasati saking telu fala mongko ora wajaba al istinaf. Jadi intakhol lalat salah satu, ini saya ulangi ya penjelasan yang awal tadi. Jika ternyata sela-sela tidak mampunya itu 3 hari, 1, 2, 3 tidak mampu, 1 mampu, muncul lagi 1, 2, 3 maka wajaba al-istinaf. Tapi kalau tidak mampunya hanya berjarak 1 hari, hari ke-1 mampu, hari kedua tidak mampu, hari ketiga mampu, hari keempat tidak mampu misalnya, maka hari keempat itu dianggap hari yang kedua. Ini mengkoreksi yang tadi barusan saya katakan. Kama kaya pendapat kola kang dawake hu ing mas sapa Saikhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau tabarro'a lamuno gawe krana Allah. Jadi tabarru, sukarela. Sapa rajulun wong lanang. Binafaqatia kelawan nafaqoi zaujah lam yalzam mongko ora wajib ha ing zaujah apa al-qabul. Nah, gimana kalau seandainya pemberian laki-laki itu tabarru'a rajulun binafaqatiha, itu akadnya adalah tabarru, murni pemberian karena Allah. Maka lam yalzamha al-qabul. Pihak perempuan tidak harus menerima itu karena statusnya adalah tabarru. Balaha balik atau bahkan itu kedua siapa zaujah, bahkan bagi seorang istri al-fasqu utawi fasq boleh melakukan fasqun nikah. Far'un ai hadza tegese utawi iki ku far'un farq siji. Laha iku tetep kedue almar'ah utawa az-zaujah. Fi muddatil imhali ing dalem masa tunggu. Waridho dan rela bi sarihi kelawan melarate zauj al-khuruju utawi keluar rumah naharon ing dalam waktu awan kohron kelawan nyereng memaksa alihi ing atase zauj lisuali nafaqatin karena untuk meminta nafkah awik tisabiha atau menghasilkan atau bekerja untuk mencari nafkah. Wa ingkana senajan ono iku laha kedue zauja apa malun. Bagi seorang istri di masa tunggu tadi ya 3 hari tadi waridho bi isarihi dan perempuan ini rela dalam kondisi tidak mampunya suami membayar nafkah al-khuruju nahar. Dia boleh keluar rumah waktu siang. Kohron alaihi tanpa harus kemudian minta izin pada suaminya. Lisu'alin nafaqatin untuk meminta nafkah atau bekerja menghasilkan nafkah. Meskipun wa ingkana laha malun, meskipun istri itu memiliki harta. Wa amkana lan meskipun mungkinake apa kasbuha menghasilkan nafkah fi baitiha. Dan meskipun sebenarnya di dalam rumah pun dia masih dapat menghasilkan harta. Walaysa ora ana iku lahu kedue zotman uha utawi nyegah zaujah, dan bagi suami dalam kondisi ini tidak berhak mencegah istrinya keluar rumah. Karena apa? Li'anna habsahu krana saat temene menahani zauj laha maring zaujah
iku innama huwa angin pestine utawi habsu iku fi muqabalati faqihi ing dalam perbandingane oleh nafaqoine zaud alaiha ing atase zauja. Jadi selama ini mengapa seorang suami itu boleh mencegah istrinya tidak keluar rumah? Karena memang ini berbanding dengan adanya keharusan suami untuk menafkahi istrinya. Sebaliknya, kalau kemudian suami itu tidak mampu menafkahi istrinya, ya maka hak untuk mencegah keluar rumah pada istrinya tidak lagi berlaku. Walaihalan iku ing atase zaujah rujuun utawi bali ila maskani halailan. Tapi meskipun boleh keluar dari rumah, seorang istri itu harus kembali ke tempat tinggalnya lailan ing dalam malam hari. Mengapa? Li'anau krono saat temene lail, li'anau krono saat temene lail. Iku waktu iwa waktune ngungsi atau waktunya istirahat dunal amalit bukan waktu bekerja. Walahai ku tetap kedua zauja man tawi nyegah zaud minat tamatui saking enak-enakan biya kelawan zauja. Naharon ing dalam waktu awan wa kadzalan kaya mungkin nahar lailan ing dalam waktu wengi. Dalam kondisi ketika suaminya tadi fi muddatil imhal, dalam kondisi ketika suaminya tidak mampu membayar nafkah, ya, maka bagi seorang istri boleh mencegah, boleh melarang suami untuk menikmati dirinya. Jadi dia boleh untuk tidak mau seandainya suaminya meminta, baik di saat waktu siang maupun waktu malam. Lakin taskutu tetapi ne gugur apa nafaqatuha nafaqoe mar'ah ang zimmati saking tanggungane zaud muddatal man'i. Akan tetapi yang menjadi muddatal man'i ing dalem mangsa nyegah fil laili. Akan tetapi yang menjadi catatan ketika memang ketika memang istrinya itu tidak mau ketika diminta suaminya di malam hari, maka ya di saat itu pula tanggungan nafkahnya menjadi tidak berlaku. Tanggungan nafkah untuk hari itu. Kala dawa sapa saykhuna wa qiyasu utawi qiyase sukut utawa qiyase taskutu nafaqatuha iku anau sak temene kelakuan. Iku la nafaqata ora ana nafaqah iku maujud laha ketuwe zauja zamana khurujia ing dalem mangsa metune zauja lil kasbi maring nyambut gawe utawa krana nyambut gawe, berarti ini di siang hari nggih. Inta wasutuk apa qalu saykhina. Begitu pula tidak ada nafkah bagi seorang istri yang keluar rumah untuk bekerja di siang hari. Jadi pada prinsipnya ketika suami itu memberi nafkah, maka dia memiliki hak untuk tamatuk dan hak untuk melarang istrinya keluar rumah. Sebaliknya ketika suaminya tidak mampu memberi nafkah, maka hak melarang istri keluar rumah untuk bekerja, mencari harta, dan hak untuk digauli olehnya itu menjadi hilang. Furu'un la fasha fi ghairi mahrin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.